Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke MK. Permohonan yang diajukan berkaitan dengan hasil pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Utara. Kuasa hukum Haritanu Sudibyo, Pardo Sitanggang, mengatakan pokok gugatan perkara berkaitan dengan adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari satu kali pada TPS 7 Desa Pardomoan 1 di Kecamatan Pagururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Menurutnya dua pelanggaran ini harus dilakukan pemungutan suara ulang, sementara pada Desa Pardomoan 1 di TPS 12 ditemukan 160 surat suara yang diklaim tidak ditandatangani Ketua KPPS. Pardo menyebut hal tersebut melanggar pasal 53 Peraturan KPU nomor 20 2023. Ia berharap Hakim MK tidak hanya melihat hasil pada perkara ini, sebab menurutnya MK pada 2019 lalu pernah memutus perkara serupa untuk dilakukan pemungutan suara ulang. MK juga diharapkan menerima permohonan ini, sebab menurutnya hasil rekomendasi pemungutan suara sudah dikeluarkan, namun rekomendasi itu berakhir tidak pernah dijalankan. Ya, berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama tahapan pemilu terus disuarakan berbagai pihak. MK dinilai menjadi satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengurai benang kusut pemilu 2024. Kita akan bahas lengkapnya sore ini bersama tim kuasa hukum Partai Perindo Pardo Sitanggang. Selamat sore, Bang Pardo. Selamat sore, Pak. Salam kenal, Pak. Dengan Herjuno, Bang Pardo di studio. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kita tahu bahwa ada berita bagaimana Anda dan tim mengajukan gugatan. Apa saja dalil dari gugatan yang disampaikan Perindo tadi, Bang? Silakan. Baik, yang pertama memang ada tentu ada pasti selisih suara yang kita peroleh berdasarkan salinan C1 di satu TPS 2 di Desa Pardomoan 1, Kecamatan Pagururan, Kabupaten Samosir. Yang kedua, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan memang kita menemukan dalam hal ini adalah saksi mandat Partai Perindo menemukan ada dugaan kecurangan atau pelanggaran. Dalam hal ini ada satu orang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Yang kedua, di TPS 12 itu juga ada 32 surat suara kalau di total untuk pemilu presiden, DPR RI, DPRD sama DPRD Kabupaten kurang lebih 160 surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Padahal itu tentu melanggar peraturan PKPU nomor 25 tahun 2023. Kira-kira itu pokok permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi. Artinya kita di sini memohon agar pemilu dilaksanakan jujur sesuai dengan konstitusi itu sendiri dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Tentu Mahkamah harus bisa melihat kemurnian suara, data pemilih, dan hasil suara yang dihasilkan dari setiap TPS. Artinya kalau memang itu tidak dilakukan dengan cara-cara menurut undang-undang, tentu Mahkamah harus membatalkan putusan itu sepanjang mengenai perolehan suara seluruh partai politik di TPS 7 dan TPS 12 Desa Pardomoan 1 di Kecamatan Pagururan. Kira-kira itu inti kita. Jadi tadi ada selisih suara yang ditemukan, juga bagaimana tadi dugaan pelanggaran ada oknum yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali ya, Bang Pardo, dan juga surat suara tidak ditandatangani tadi Ketua KPPS. Seperti itu ya? Iya, benar-benar. Kalau kita bicara mengenai bukti-bukti yang dilampirkan dalam gugatan, kira-kira buktinya seperti apa dan seberapa kuat, Bang? Karena tadi 3 item tadi yang Anda sebutkan di awal memang memerlukan pembuktian yang cukup signifikan nantinya. Baik, masalah bukti, saat ini kita mengajukan bukti kurang lebih di 20 bukti ya. Baik. Termasuk surat-surat dari rekomendasi, ada saksi, ada juga penetapan hasil rekapitulasi itu dari berjenjang, mulai dari TPS, ada keberatan dari form model A. Jadi ini sudah berjenjang sampai hari ini kita mengajukan gugatan di permohonan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Kalau mengenai tadi Anda menyebutkan saksi, Bang Pardo, bahwa ini salah satu tantangan dalam PHPU ya, kita bicara mengenai keterangan saksi, karena banyak sekali misalnya belajar dari kasus-kasus atau laporan sebelumnya ketika saksi tidak kuat, maka dipastikan bahwa laporan akan ditolak. Bagaimana Perindo bisa meyakinkan keterangan saksi ini dan menyiapkan saksi sebaik mungkin? Baik, tentu saksi ini kan sebelum dia menggunakan keterangan, tentu
dia sudah punya modal, ada catatan berita acara yang sudah berjenjang. Artinya setiap keberatan ditulis, disampaikan pada formulir model-model tertentu yang disediakan oleh termohon sendiri dalam hal ini KPU. Misalnya saksi mandat, saksi TPS, bukti saksi pengawas mulai dari Panwas kecamatan sampai di kabupaten. Itu saya rasa menjadi hal yang sangat kuat untuk diuji nanti di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira itu yang perlu disampaikan. Mereka pun sudah bersedia seperti itu, Bang Pardo, untuk bersaksi nantinya? Baik, untuk saat ini, untuk saksi-saksi kita siapkan juga untuk pastinya udah pasti siap untuk bersaksi. Baik, nah kalau kita melihat tadi bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ditemukan di lapangan ya, di TPS tempat Anda melaporkan tadi, apakah sudah mengarah kepada oknum-oknum tertentu atau seperti apa laporannya, Bang Pardo? Baik, saya rasa sih ya, untuk proses itu sendiri misalnya gini Pak, kalau kita lihat ya prosedur pencoblosan itu kan semua satu TPS itu sudah ada orang-orang dari Bawaslu, ada saksi partai. Tentu orang yang mau memilih aja sudah pasti harus dipanggil dulu, dilihat surat panggilan dari KPU, terus dia dikasih kertas suara baru ditandatangan. Nah, kalau ada surat suara tiba-tiba dihitung tanpa ditandatangani, artinya ini kan sesuatu yang janggal menurut kita. Kok bisa surat suara dicoblos tanpa ditandatangani oleh ketua KPPS, padahal prosedurnya aja dia harus melalui screening, melalui dari pemanggilan sampai daftar, sampai penandaan dia hadir di daftar hadir model C7, kan kira-kira seperti itu. Jadi memang hal-hal yang sesuai polanya harusnya ya Bang ya. Tapi tadi tidak diikuti, dan tadi sangat lucu kalau ada surat suara tidak ditandatangani, karena kita tahu proses pemungutan suara ketika kita datang pun kita ditanya undangan seperti apa, seperti itu ya Bang ya. Baik, Bang Pardo, satu mungkin terakhir terkait gugatan ini, apa yang Anda harapkan dan juga tim dari kuasa hukum Partai Perindo Sumatera Utara sendiri, karena kita tahu kasus-kasus seperti ini tidak hanya terjadi sekali ini dan banyak juga di berbagai tempat keluhan bagaimana proses pemilu kemarin yang dinilai banyak cacat seperti itu, Bang Pardo. Baik, saya rasa Mahkamah dalam permohonan kita, kebetulan di permohonan Perindo kali ini kita menyampaikan dan melampirkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Dia tidak hanya mempermasalahkan masalah selisih suara juga, tapi dia berani memutus perkara untuk PSU karena ada permasalahan dan pelanggaran. Artinya ini dengan bukti ini, dengan adanya uraian permohonan kita di pasal 80 ayat 3 di PKPU itu sendiri, harus diulang ketika ada menggunakan hak pilih lebih dari satu. Kira-kira ini menjadi kekuatan kita dan harapan kita untuk permohonan ini. Harapannya PSU ya Bang ya, pungutan suara ulang ya. Pungutan suara ulang. Iya, terima kasih tim kuasa hukum Partai Perindo, Bang Pardo Sitanggang. Iya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Iya Pak.